Halo, udah lama aku nggak update lagi soal perbehelanku. Sekarang adalah saatnya aku mau kasih tahu kalian perkembangan dari gigiku selama beberapa kali kontrol sebelumnya. Dan di sini aku mau menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan dan mungkin bisa jadi pegangan buat kalian kalau kalian mau pasang behel ya. Seperti apa yang sering aku katakan sebelumnya, kalian harus menyiapkan uang kaget karena akan ada biaya-biaya yang tak terduga. Aku agak lupa ya, ini aku sebenarnya udah kontrol berapa kali sih. Aduh, aku lupa banget karena ada beberapa kali, sekitar ada 2 kali kontrol yang dadakan dan itu bikin aku keblinger, jadi lupa aku udah berapa kali kontrol sih sampai ini. Ya pokoknya hitungannya ya dari bulan Februari sampai sekarang lah. Kontrol dadakan ini adalah karena sesuatu hal yang tidak terduga. Ya seperti apa itu? Apalagi kalau bukan bracket copot. Yeay. Jadi setelah kontrol ya normal, maksudku setelah kontrolnya sudah ditentukan, aku kan diusulkan untuk kontrol berikutnya dalam 2 bulan ke depan. Tapi karena ada sebuah insiden, yaitu bracket copot di bulan bulan berikutnya ya. Sebenarnya kan harusnya kontrolnya 2 bulan lagi, jadi itu pas banget di 1 bulan itu. Setelahnya dengan terpaksa aku harus balik ke audisi lagi dan minta dipasang lagi. Jadi yang lepas itu yang bagian sini, bagian sini waktu itu copot. Dan itu copotnya itu sebenarnya aku rasa sih, aku kan punya kebiasaan bruxism, yaitu ya kalian tahu kalau kalian tidur kalian tanpa sadar suka menggertakkan gigi ini. Kalau tidur kalian giginya bunyi gitu. Itu biasanya sering sekali tidak bisa dikontrol ya, karena kita tidak dalam keadaan sadar, dan itu juga salah satu kebiasaan buruk yang bisa bikin gigi rusak. Nah, karena bracketku lepas gara-gara kebiasaanku suka menggertakkan gigi selama tidur, kayaknya sih pas aku tidur tuh kayak kegigit kayak gitu. Tapi lama-lama karena nggak kuat lemnya, lama-lama dia copot. Akhirnya di kontrol dadakan pertama itu apa saja sih yang dilakukan. Jadi gini guys, aku nggak tahu sih kalau kalian di tempat kalian gimana, cuman ini kalau di tempatku itu hitungannya ya, misalnya ada bracket copot apalagi lebih dari satu, itu hitungannya kontrol kalian itu dimajuin secara dadakan. Jadi kalian bayar sama seperti bayar biaya kontrol, karena tindakannya juga sama seperti saat kontrol ya. Jadi untungnya aku pas 1 bulan ya, jadi nggak terlalu deket-deket banget waktunya. Pas di kontrol dadakan pertama itu seperti biasa ya. Oh ya, di kontrol dadakan ini ternyata dokterku melakukan tindakan yang berbeda dari biasanya, yaitu meningkatkan ukuran kawat. Aku lupa waktu itu kawat nomor, pokoknya ukurannya diganti yang lebih tebal, cuman di pertengahan lah, aku agak lupa itu ukuran berapa. Aduh, maaf banget ya, soalnya udah lumayan lama aku lupa. Jadi dua-duanya diganti atas bawah kawatnya. Di sini kan aku kan ada 2 bracket ya yang copot bagian bawah sini, jadi itu sekalian dipasang juga, terus sekalian rescaling segala macem. Ya paling cuman bedanya ganti kawat aja sih daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau yang behel karet biasa sih, dengar ya ganti kawat itu sekitar 100 ya. Aku nggak tahu sih gimana, kalian bisa komen di bawah ya. Kalau aku tahu pasti kalau kontrol itu harus siap dengan biaya tambahan yang tidak terduga. Tapi ini ya cukup kaget, tapi ya udahlah ya, oke lah gitu. Aku kan pakai behel Damon ya,
Uh, jadi pas ganti kawat, satu kawatnya itu ternyata harganya 300.000 guys. Jadi ini karena ganti 2 kawat, jadi harga biayanya adalah 600.000 cuman untuk 2 kawat saja. Aku nggak tahu sih ini sama apa beda gitu ya sama kawat yang behel konvensional, karena aku pakai gel safety gating kan. Aku lihat juga kawatnya itu di bungkusnya itu ada tulisan Damon, merek Damon juga. Aku nggak tahu kalau yang behel-behel konvensional biasa itu mereknya apa, aku nggak tahu apakah bedanya. Dan untuk biaya konternya sendiri adalah 350.000. Jadi pas di kontrol dadakan pertama itu biaya administrasi sebesar 20.000. Terus kontrol behel Damonnya sendiri itu 350.000. Untuk ganti kawat 2 rahang itu 600.000. Tapi aku kalau behel copot itu selalu gratis ya. Dan jumlahnya adalah 970.000. Jadi waktu itu aku konter hampir 1 juta. Oh my god. Tapi aku pikir-pikir lagi, ya untuk besok-besok 2 bulan misalnya, kan ganti kawat kan nggak harus selalu setiap kontrol ya. Makanya aku yang penting makan harus hati-hati karena aku takut banget kawat dan bracketku copot dan akan terjadi biaya-biaya tak terduga lagi. Dan benar saja guys, yang ini selanjutnya adalah kontrol dadakan kedua. Apalagi kalau bukan karena bracket yang copot. Dan parahnya ini belum ada 2 minggu loh guys, belum ada 2 minggu ini, aduh parah banget nih. Dan copotnya lagi kemungkinan besar juga karena blue system aku lagi ya. Dan aduh itu jadi untuk kontrol dadakan kedua itu nggak terlalu makan biaya banyak sih, tapi cukup kan. Bayangin deh, sebulan udah ngeluarin duit 1 juta lebih gitu buat kontrol, itu kayak ngenes juga. Jadi tuh waktu pas di kontrol dadakan kedua itu ya biasa administrasi juga kan, biasa siap kontrol, terus kontrol belanja sendiri 350.000. Terus yang di kontrol dadakan kedua ini aku dikasih pedul lagi pengganjal gitu, biar aku kalau tidur nggak gini-gini lagi gitu lagi. Dan itu cukup mahal sih itu. Jadi ininya sendiri itu 300.000, lumayan banget ya. Jadi total untuk biaya kontrol dadakan kedua adalah 670.000. Uang melayang lagi. Jangan lagi kalau misalnya bracket copot pas mendekati kontrol sih nggak masalah. Jadi kita tinggal nunggu berapa hari aja gitu. Cuman ini karena jeleknya ya, kalau misalnya safety gating itu emang enaknya bisa kontrol lama gitu. Cuman kalau pas ada apa-apa di tengah-tengah gitu, mau nggak mau kita harus kontrol dadakan kayak ini nih. Jadi ya takut banget sama biaya-biaya yang nggak terduga karena hal-hal yang seharusnya tidak harus. Akhirnya aku tuh inisiatif, setiap tidur itu aku kasih kapas di bagian sini sama sini. Jadi seenggaknya nggak terlalu ada tekanan gitu loh, gigiku nggak terlalu menggigit bracketnya. Aku takut copot lagi. Jadi pokoknya sama itu sampai akhirnya aku berhasil dikontrol yang sebenarnya 2 bulan kemudian, dan nggak ada bracket yang lepas-lepas lagi. Nah ini yang kontrol berikutnya, ini kontrol normalnya ya, pasca 2 bulan pasca 2 dadakan itu. Jadi perkembangannya cukup banyak, walaupun ya tidak terlalu terlihat. Yang berbeda adalah di yang ini sih. Jadi itu semakin lama-lama menjauh, semakin membentuk gap, tapi ya masih dikit-dikit banget.
Yang sini-sini juga nggak begitu kelihatan, dikit banget katanya. Emang harus dikit-dikit, soalnya kalau dipaksa nanti dia giginya bakal menjulang miring gitu loh, jatuh giginya. Jadi nggak boleh langsung ditarik gitu guys. Dan satu lagi perubahan adalah bentuk rahang bawahku. Yang tadinya kan dua gigi ini kan dia kan menjorok ke dalam banget ya. Sekarang itu udah semakin pada jalurnya, lengkungannya udah pada jalurnya. Cuman yang sini gigi satu ini dia masih agak sedikit rotasinya salah ya. Dan ya, nah di kontrol yang ini aku minta hasil ronsenku dan hasil cetakan gigiku. Kalian mau lihat seperti apa gigiku sebelum dibehel? Hai guys, so di sini aku mau ngeliatin hasil ronsenku dan juga hasil cetakan gigiku. Oke, yang pertama adalah hasil cetakan gigiku, dan ini gigiku sebelum dibehel ya. Aduh, ya beginilah kondisinya. Jadi ini kalau kita lihat, kita temukan kedua rahang. Ini gigiku ini di sini agak sedikit deep overbite ya. Jadi ke bawah banget, maju yang sebelah sini. Jadi aku punya maksila yang maju untuk yang di atas, dan ini juga di sini adalah bagian samping. Maaf, ini sampingnya. Jadi kata dokter tuh gigiku itu kecil-kecil banget. Pas dibehel itu agak butuh hal lebih. Dan ini adalah rahang bagian bawahku. Kalian bisa lihat sendiri nih, bentuknya sangat tidak beraturan dan dia itu menjorok ke bentuk shape V banget nih, bentuk V banget. Dan ini berantakan banget, ini gigiku menculak belakang satu di depan. Dan ini yang di bagian sini adalah gusi yang sudah kosong, yang aku bilang kosong selama hampir 10 tahun. Kalian bisa lihat sendiri akibat gusi yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Ini jadi yang dua gigi ini itu ikut menjorok ke dalam. Ini gigi yang di perawatan saluran akar nantinya. Yang ini yang dicabut dan sudah sering bernanah. Dan yang ini adalah rahang bagian atasku. Untuk bentuknya sih tidak terlalu V ya, tapi bagian sini itu maksilaku lebih maju. Dan ini gigi yang tinggal akar ya, tinggal akar. Yang ini juga sudah mati, tapi masih ada sedikit. Nanti dua ini yang dicabut ini. Ya kalau misalnya diadu seperti ini tuh, lihat yang sebelah siniku itu nggak saling ketemu karena gigi yang dua tadi menjorok ke dalam. Nah, dia nggak saling ketemu, dan ini penyebab aku susah dan mungkin hampir tidak bisa untuk mengunyah di bagian sebelah sini, dan ini akan memperparah keadaan. Akhirnya aku mengunyahnya lebih sering di sini, tapi ya ini juga sama, tidak sempurna gigitannya. Soalnya ya gitu deh, menyiksa sekali ya. Dan ini kalian juga bisa lihat di bagian sini, mungkin gigiku ini hampir ya cukup mengenai gusiku sedikit karena gigitanku yang terlalu dalam. Kalau kata dokter, aku pikir sebelumnya aku punya di maksilari ya, maksudnya mulut monyong, jadi kedua rahang monyong ke depan, tapi ternyata aku cuma punya maksilari di bagian atas saja. Dan ini sekarang adalah hasil ronsenku. Dan ini ronsen bagian samping. Oke, aku ya kalian lihat sendiri bagian sini maju sekali. Jadi kalau ditarik garis dari sini
Nanti yang harus dimundurin adalah di bagian sini, dan ntar yang ini dimundurin buat menyamakan atau meratakan biar gigitannya pas. Dan ini untuk ronsen bagian depan. Oke. Nah, ini kalian lihat di sini nih, tadi gigiku yang busuk nih, yang sering benana, aku bilang sering benana. Bahkan pas di ronsen aja nih udah kelihatan nih, ini tuh nanah, ini yang hitam ini itu nanah. Terus nanti yang ini tuh yang gusi yang kosong yang aku bilang. Dan ya, ini gigi ini jadi ke dalam banget, jorok ke dalam banget, terus jadi renggang sebelah sini. Dan ini tinggal akar aja, ini yang susah dicabut. Ini juga gigi mati yang hampir tinggal akar aja. Jadi gitu deh permasalahan gigiku. Ya, untuk kali ini segitu dulu, karena aku akan update lagi kalau ada hal-hal yang terjadi dan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya semangat, guys.